Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita pembahasan kita mengambil faidah dari sepak terjang dakwah para nabi, khususnya yang masuk dalam kelompok ulul asmi, itu nabi-nabi yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berbicara tentang dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentang beliau telah kita lewatkan pembahasan dan telah juga kita bahas sekilas bagaimana dakwah Nabiullah Ibrahim kepada sang ayah, dan sekarang kita sedang bicara tentang dakwah Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya. Satu di antara kisah yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim berkaitan dengan kaumnya adalah bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim menghancurkan sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk membuka akal mereka agar mereka menyadari tentang kesesatan yang sedang mereka lakukan. Di antaranya termuat dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-51 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sungguh telah kami berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam rusdahu, yaitu ilmu dan hikmah yang Allah berikan bahkan min qablu, sejak sebelum Nabiullah Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dari kecil Allah telah berikan pada Ibrahim yaitu rusdah, yaitu ilmu hujjah yang dengannya menjadi bekal utama seorang dai untuk dia berdakwah. Bapak sekalian, yang sangat penting, bekal yang harus dimiliki pertama kali seorang dai adalah yaitu wajibnya setiap dai dia berilmu. Karena seperti yang telah kita lewati pembahasannya insyaallah, hakikat dakwah itu adalah ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur. Hakikat dakwah itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari gelapnya syirik, dari gelapnya kekufuran, dari gelapnya nifaq, dari gelapnya bid'ah, dari gelapnya maksiat, menuju kepada cahaya Islam, yaitu cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan, cahaya keimanan. Itu adalah kegiatan dakwah. Maka tentu tidak akan seorang dia bisa mengemban dakwah, mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, kecuali orang yang mereka berbekal yaitu ilmu. Oleh karena itulah satu di antara ciri khas pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka berdakwah dengan ilmu. Berdakwah saja tanpa ilmu bukan termasuk di antara pengikut Nabi yang sesungguhnya. Berilmu tidak berdakwah juga termasuk diantara kurangnya dia menjadi seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pengikut Nabi yang sungguhnya adalah mereka berdakwah dengan ilmu. Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kata Allah, katakanlah ini adalah jalanku, ini jalan dakwah yang aku ajakkan manusia kepada jalan itu. Nabi diperintahkan Allah untuk menegaskan tentang jalan yang dilaluinya. Adapun penegasan kita bahwa dakwah kita dakwah yang mengajak manusia kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang ini semuanya adalah rumusan Shiratal Mustaqim seperti yang para ulama jelaskan. Hakikat As-Sirat Al-Mustaqim adalah Al-Quran, As-Sunnah yang sahihah, dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang menyelisih pemahaman para sahabat Nabi, maka pasti dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Inilah jalan yang mesti ditegaskan. Qul hadhi sabili ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Kita bukan orang yang mengajak kepada partai, kepada ormas, kepada yayasan, kepada pribadi-pribadi, tokoh-tokoh tertentu. Tapi dakwah kita adalah mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang mereka getol banget dakwahnya, tapi hanya untuk urusan mengajak ke partai, ke yayasan, loyal dengan kelompoknya, dengan ormasnya, yang penting menjadi anggotanya, punya KTA, sehingga hanya ajakan-ajakan yang tidak mencerminkan bagaimana seharusnya menanamkan nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya, sehingga dia tumbuh berkembang dalam keadaan di atas ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga tidak diajak untuk fanatik kepada kelompoknya, yayasannya, ormasnya, partainya, ustadznya, dan seterusnya, tetapi diajak untuk betul-betul loyal kepada ajaran agama Allah Ta'ala. Islam itu ya mana dalilnya dan mana keterangannya, mana dalilnya, mana keterangannya. Sehingga itulah ini Islam, bukan asal kita cerita kata ustadz, kata ini, kata itu, kelompokku memutuskan begini. Itu bukan Islam. Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian ana ini ala basiratin, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu ditegakkan di atas basirah, di atas ilmu, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu atau dengan ilmu, itu adalah ini jalanku dan jalan para pengikutku. Ana wa man ittaba'ani. Oleh karena itulah sekalian, ciri khas pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia semangat belajar agama agar benar-benar amalnya itu tegak di atas ilmu. Karena itulah yang dikatakan atau itulah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, setiap kita agar berjalan di atas ini ilmu. Kemudian memiliki semangat berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan mengambil peran dakwah itu tidak harus menjadi penceramahnya, bisa menjadi panitianya, bisa menjadi muhsininnya, bisa menjadi yang membantu IT-nya, mengambil peran yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah sesuai dengan apa yang dia mudahkan, yang Allah mudahkan bagi dia. Sehingga di sini kebutuhan yang sangat pokok sekali menjadi seorang dai, pertama adalah bagaimana dia berilmu, bagaimana dia akan mengajak kepada tauhid kalau nggak paham tauhid, bagaimana akan mengajak kepada atau mengajarkan sholat kalau nggak paham sholat,
Bagaimana akan dia mengajak kepada Islam kalau dia tidak paham ini Islam? Sehingga jangan sampai justru menjadi penipu-penipu, atas nama Islam dia mengajak bukan kepada Islam. Ini adalah penipu, dan ini tentu adalah berat, sangat berat. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Ibrahim sebelum berdakwah yakni hujjah, yakni ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan Ibrahim hujjahnya sangat kuat untuk mengalahkan yakni kaumnya. Tilka hujjatuna atainaha ala Ibrahim, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujjah kami yang kami berikan pada Ibrahim dalam rangka untuk bisa mengalahkan kaumnya. Sehingga bekal yang paling utama dan pertama seorang dai yang akan mengajak ke jalan Allah adalah ini ilmu, karena dia akan berhadapan dengan kenyataan, bukan hanya semata-mata dia mengajak kepada ini agamanya, tapi akan menghadapi kenyataan para musuh yang menghadang dakwah ini, yang terkadang mereka memiliki syubhat. Pas kalian lihat kepastian orang yang mereka mengajak ke jalan Allah itu adalah keberadaan musuh. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Allah diantaranya menegaskan, demikianlah kami jadikan setiap nabi yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah musuh. Musuh ini diantaranya yaitu syayatinal insi wal jinni, musuh-musuh dari kalangan setan-setan manusia dan jin. Ada setan berdasi, berjas, ada setan bahkan pakai kopiah, atau juga setan pakai jubah, ada setan yang gelarnya kiai juga ada, yang ajakannya yang Nabi menamakan dengan ungkapan al-a'immatul mudhillun, para imam-imam yang menyesatkan, atau dan ungkapan du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai, diistilahkan Nabi dai mubaligh, dai-dai yang menyeru ke jahanam, seruannya justru ke jahanam. Kemudian dengan ungkapan pula istilah dajjalun kadzabun, para dajjal, para pendusta yang mereka menipu manusia. Ini adalah masuk dalam kelompok orang-orang yang akan memusuhi dakwah, akan memusuhi yaitu Nabi dan para pengikutnya. Dan itu sebuah kepastian yang Allah telah beritakan kepada kita. Setan dari manusia, setan dari jin, mereka akan menjadi musuh-musuh dakwahnya para nabi dan yang mengikuti para nabi. Kemudian di ayat yang lainnya dengan kalimat yang sama, wa ja'alna likulli nabiyyin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi musuh dari kalangan mujrimin, orang-orang mujrim, orang-orang jahat, musyrik ya mujrim, kafir ya mujrim, munafik ya mujrim, ahlul bid'ah ya mujrim, orang ahli maksiat juga mujrim. Ini yang akan potensi menjadi musuh-musuh dakwah, yang mereka akan memusuhi, menghalangi itu dakwah. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya mempersiapkan diri betul-betul, apalagi seorang dai, yaitu mempersiapkan akan menghadapi musuh-musuh. Musuh tidak dicari, tapi musuh itu mesti ada. Dan satu di antara yang nafsu lakukan adalah yaitu mendebat kebenaran. Mendebat kebenaran. Maka dalam dakwah ada istilah wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang baik.
debat dengan cara yang baik, sehingga bagaimana debat yang mengantarkan kepada hakikat kebenaran, bukan debat yang hanya sok-sokan, ngotot-ngototan, debat kusir, cari menangnya aja, tapi perdebatan mujadalah yang mengantarkan kepada kebenaran. Ini membutuhkan ilmu, membutuhkan kelapangan dada, membutuhkan semangat untuk menuntun manusia, sehingga tidak sembarang orang dia bisa masuk dalam wilayah ini dakwah dengan mujadalah, berdebat dalam rangka untuk membimbing kepada kebenaran. Kemudian id qala li abihi wa qaumihi, ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada sang ayah dan kaumnya, apa kata Ibrahim kepada sang ayah dan kaumnya? Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Wahai ayah, wahai kaumku, patung-patung apa ini yang kalian sangat rajin sekali untuk menyembahnya? Kok rajin banget sih nyembah patung-patung ini? Apa sih patung-patung ini? Ini adalah cara Nabiullah Ibrahim membuka akal pikiran mereka. Wong sesembano nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa memberikan manfaat apapun. Patung-patung apa ini yang kalian sembah? Artinya apaan ini sesembahan yang kalian sembah ini? Kok disembah? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ini alasan orang-orang yang mereka sudah tidak punya lagi alasan untuk membantah. Alasannya sekali lagi taklid kakek moyang. Mereka mengatakan, kami telah mendapatkan kakek moyang kami seperti inilah mereka menyembah patung-patung. Bertahan dengan adat kebiasaan yang sudah berlangsung, yang sudah diwarisi dari kakek moyangnya, sehingga di antara faktor yang membuat orang terhalang dari mendapatkan hidayah itu banyak. Satu di antaranya adalah fanatiknya kepada warisan kakek moyang, walaupun nggak punya dalil yang membenarkan, nggak punya hujah. Pokoknya ya koyok ngiriki keyakinanku, pokoknya ya koyok gitu warisan kakek moyang kita, sehingga urusannya hanya alasan warisan kakek moyang. Maka faktor-faktor yang menjadikan penghalang orang itu mendapatkan hidayah sangat banyak. Sombong, hasad, kemudian kecintaannya kepada dunia. Satu di antaranya adalah yakni fanatiknya kepada adat istiadat kakek moyang. Ini yang menjadi penghalang ini hidayah. Orang kalau punya kecintaan kepada warisan leluhur, punya fanatisme kepada warisan luhur, nggak tahu mau benar mau enggak, pokoknya istilahnya nguri-uri warisan leluhur. Warisan leluhur itu ada yang syirik, ada yang maksiat, ada yang menyimpang. Apa itu juga akan dilestarikan atas nama budaya warisan leluhur. Dan ngapunten, ibu-ibu pamannya warisan leluhurnya kembenan tok, sehingga dadanya diler, diperlihatkan sama orang. Apa yang kayak gini juga akan dilestarikan atas nama nguri-uri budaya leluhur. Ya kalau muslim sih mesti menyesuaikan dengan Islam. Kalau kafir sih monggo-monggo saja, karena memang kafir tidak menerima Islam. Tapi kalau kita mengaku muslim, maka tentu kita akan menyesuaikan dengan ajaran yakni Islam. Boleh sekali lagi kita mengikuti, mewarisi warisan leluhur, sangat boleh, selama leluhur kita itu posisinya di atas kebenaran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika di penjara,
Di antara dakwahnya kepada teman sepenjaranya adalah wattaba'tu millata abai, kawanku, aku mengikuti agama kakek moyangku. Ini namanya juga nguri-uri warisan leluhur. Tapi siapa kakek moyangnya Yusuf yang diuri-uri itu, leluhurnya itu? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, yaitu Nabiullah Ibrahim, Ishaq, Yaqub, yang mereka itu sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kakek moyang seperti ini, baru kita boleh fanatik nguri-uri warisan leluhur, karena mereka berjalan di atas kebenaran, di atas tauhid. Kemudian qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim, wahai kaum, kalian dan bapak-bapak kalian itu benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Mas kalian lihat, kalimat sesat itu mesti pakai patokan. Ibrahim mengatakan kalian dan bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata karena Ibrahim punya patokan standar kebenaran. Di zaman kita, di antara cara membubarkan kebenaran itu, kamu itu apa Gusti Allah, kok nyalah-nyalahkan, kok menghukum-hukumi. Ya kita bukan Gusti Allah, tapi Allah menurunkan risalah lewat nabinya, itu standar kebenaran, maka penilaiannya pakai standar ini. Yang mencocoki namanya kebenaran, yang menyelisih namanya kebatilan. Maka Allah katakan dengan ungkapan famada ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Artinya setiap yang menyelisih kebenaran adalah kebatilan. Dan kebenaran itu bukan datang dari kita, dari orang tua kita, dari kelompok kita, dari yayasan kita, dari ormas kita. Kebenaran itu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbikum. Al-haq itu apa yang datang dari Rabb kalian, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendatangkan pada kita risalah kebenaran, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga menghukumi sesuatu itu sesat, keliru, salah, itu ya memang ada patokannya, bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Yang tidak boleh itu kalau kita menegaskan sesat, keliru, salah itu tanpa patokan, tanpa dalil, sehingga pokoknya kamu salah, itu nggak ada dalil. Tapi kalau kita bisa mendapatkan dalil, dalilnya ayatnya begini, hadisnya begini, perbuatan kamu menyelisih ayat dan hadis ini, maka ini perbuatan yang salah. Itu namanya menjelaskan, menegaskan tentang perbuatan yang menyelisih kebenaran tersebut. Qalu, apa kata mereka? Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Wa Ibrahim, kamu serius enggak ini? Kamu mendatangi kami ini serius enggak ini? Benar gitu ya Ibrahim? Am anta minal la'ibin, atau kamu sedang main-main? Mereka itu ragu dengan apa yang menjadi keyakinan mereka itu. Ibrahim bagaimana dengan tegas menegaskan tentang kerusakan keyakinan mereka, sesatnya keyakinan mereka, sehingga bagaimana Ibrahim ingin menunjukkan di mana letak kesesatan mereka. Ibrahim ingin membuka akal mereka, pikiran mereka, agar mereka merenung tentang apa yang mereka sembah. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Kata Ibrahim, Rabbmu itu, Rabb kalian itu bukan patung-patung itu,
bukan yang seperti kalian sembah patung-patung itu. Rabb yang sebenarnya yang layak disembah itu Rabb yang menciptakan langit, Rabb yang menciptakan bumi, yang mengatur segala-galanya, yang menciptakan itu semuanya. Wa ana ala dzalikum minasyaitin, dan aku orang yang menyaksikan terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Aku menyaksikan terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagaimana Ibrahim yaitu berdialog dengan yaitu mereka. Bagaimana Ibrahim berusaha untuk menegaskan tentang ini kesatan yaitu mereka. Kemudian apa yang kemudian dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Tallahi wa tallahi, benar-benar ini demi Allah, benar-benar la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, benar-benar demi Allah akan saya hancurkan sehancur-hancurnya, akan saya buat makar. Lakidanna asnamakum, benar-benar akan aku buat makar terhadap sesembahan-sembahan kalian, patung-patung yang kalian sembah. Ba'da antuwallu mudbirin, setelah kalian berpaling dari patung-patung itu. Ibrahim sekalian, sejak kecil sudah Allah bekali dengan ilmu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, sehingga Ibrahim tidak pernah dari kecil terlibat dalam amalan syirik, nggak pernah. Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana penjagaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, para nabi adalah manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala yang Allah jaga betul dari awal, sehingga ketika Allah mengangkat Nabi dan Rasul ini tidak ada celah manusia untuk mencela, mencacat Nabi dan Rasul itu. Maka nyuwun ngapunten, tidak ada Nabi dan Rasul yang latar belakangnya itu umpamanya bekas berandal, bekas penjahat, nggak ada. Kalau ulama ada. Ulama Fudail bin Iyad contohnya adalah bekas perampok yang sangat ditakuti. Lalu ketika kemudian sadar, bertaubat, beliau mulai membangun keilmuan sampai jadi ulama. Tapi kalau Nabi nggak ada. Bahkan Nabi dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kecilnya tidak terlibat yaitu dosa-dosa besar, apalagi syirik. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sewaktu belum diangkat menjadi nabi, beliau pernah punya keinginan untuk menikmati hiburan yang biasa dilakukan oleh orang yang punya gawe, punya manten. Biasa orang punya gawe, kemudian mereka ada hiburan-hiburannya, musik-musik, nyanyian, hiburan. Nabi selayaknya pemuda-pemuda yang lainnya pengen sekali-kali menikmati hiburan itu. Tetapi begitu Nabi belum sampai tempatnya untuk menikmati hiburan itu, Allah tidurkan Nabi sampai pagi, sehingga Nabi sama sekali nggak menikmati tentang hiburan yang ada. Dan itu pernah terjadi 2 kali. Setelah itu tidak ada sama sekali keinginan Nabi untuk menikmati hal yang seperti itu. Allah jaga sampai dalam perkara yang akan menjadi cacatnya orang atau orang mencela beliau, sehingga tidak ada celah orang untuk mencela Rasul kecuali karena kedustaan yang mereka buat-buat. Sehingga Nabi digelari majnun, orang gila, kadzab, pendusta, kemudian asatirul awalin, tukang dongeng, sahir, tukang sihir, rajulun masyhur, orang tersihir. Semua gelar ini adalah iftiraat
gelar-gelar yang hanya dibuat-buat, kedustaan yang diada-adakan. Sehingga Nabi itu dijaga oleh Allah SWT, termasuk Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim dari kecil telah dijaga oleh Allah Ta'ala dan telah Allah bekali ilmu, sehingga Ibrahim dikatakan Allah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah sama sekali terlibat di dalam acara-acara ini kesyirikan. Kemudian kalimat Nabi Ibrahim la aqidanna asnamakum, ceritanya Ibrahim beliau pernah diajak kaumnya untuk ikut hari perayaan mereka bersama dengan para berhala mereka, hari raya mereka. Ibrahim pun kemudian itu pura-pura jatuh, tersungkur, geletak, dan mengatakan ini sakimun, saya sakit, saya sakit. Padahal tidak sedang sakit seperti yang mereka pahami. Tapi Ibrahim, hati saya sakit melihat yakni kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Dan inilah yang kemudian Ibrahim meminta udzur kepada manusia ketika dimintai untuk memberikan syafaat. Ibrahim pernah apa? Ibrahim merasa telah bersalah, pernah melakukan kedustaan yang sesungguhnya bukan kedustaan, tapi itu yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kalimat yang difahami berbeda dari orang yang menangkapnya. Antara yang berbicara dan yang menangkapnya difahami berbeda. Kalimatnya sungguhnya tidak ada dustanya, tetapi difahami berbeda dengan orang yang menangkapnya. Contoh tadi, Nabi Ibrahim mengatakan ini sakimun, saya sakit. Kalau mereka memahami Ibrahim sakit sehingga tidak bisa diajak untuk acara mereka. Tapi Ibrahim adalah sedang sakit hatinya melihat kesyirikan yang mereka lakukan. Yang kedua, ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan tentang istrinya dengan istilah saudara perempuanku. Ketika Ibrahim melewati Mesir, ada raja yang mereka mata keranjang, dan mereka selalu mengutus para utusannya kalau ada wanita cantik agar diambil dan dipersembahkan kepada sang raja. Kalau wanita ini sudah beristri, maka suaminya bakal dibunuh, kemudian wanita itu diambil. Ketika Nabiullah Ibrahim bersama dengan Sarah, dan Sarah wanita yang sangat cantik, maka kata Ibrahim, nanti kalau kamu ditanya oleh dia, maka jawablah ini, maka dijawab ini saudara saya, saudara saya. Maksudnya saudara di situ adalah saudara seiman, saudara seiman. Nggak salah kalimatnya, tapi yang difahami oleh orang yang bertanya adalah dia saudara, ya kayak saudara kandung, sehingga dia tidak berani mengganggu wanita ini tersebut atau tidak mengambil wanita ini tersebut. Pas kalian, ini termasuk yang Ibrahim merasakan ini sebuah kedustaan, sehingga ketika manusia berbondong-bondong di Ardil Mahsyar agar memintakan syafaat kepada Allah SWT, maka Ibrahim ini merasa nggak layak memintakan syafaat karena dia pernah melakukan kesalahan dalam bentuk itu membuat kedustaan yang sesungguhnya bukan kedustaan yang hakiki. Sampai syafaat itu kemudian jatuh kepada Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan dengan syafaatul utma, syafaat yang besar. Kemudian faragha ila alihatihim, maka ketika orang-orang itu sudah meninggalkan para berhala mereka, maka Nabiullah Ibrahim mendatangi berhala-berhala mereka itu, menyelinap mendatangi berhala-berhala mereka itu. Faqala, lalu Ibrahim mengatakan, ala taqulun, kok kalian tidak makan? Karena kaumnya, para penyembahnya itu, mereka sajen dengan makanan-makanan terbaik untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala.
sekalian, sajen-sajen itu budaya musyrikin. Budaya musyrikin yang dia persembahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Yang mereka persembahkan kepada sembahan mereka, apakah dari kalangan jin, setan-setan yang mereka sembah. Muslimin tidak mengenal budaya sesajen. Dan sesajen bukan budaya biasa, budaya yang mengandung kesyirikan, sehingga tidak boleh seorang muslim dia terlibat di dalam hal-hal yang seperti itu. Maka kata Ibrahim, ala taqulun, kok kalian tidak makan? Kenapa? Malakum la tantiqun. Kata Ibrahim pula kepada berhala-berhala itu, kok kalian tidak bisa berbicara? Faragha alaihim darban bil yamin. Maka Ibrahim pun kemudian menghancurkan patung itu berkeping-keping dengan tangan kanannya, dengan kampak yang dia bawa. Jadilah kemudian faja'alnahum judadan. Jadilah patung itu kemudian hancur berkeping-keping, illa kabiran lahum, kecuali yang disisakan Ibrahim yang paling gede, patung yang paling besar, yang harapannya la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka nanti kembali kepada patung yang gede ini. Ini adalah diantara cara Nabiullah Ibrahim bagaimana ingin membuka akal-akal mereka yang sesat. Kenapa mereka menyembah patung? Padahal patung-patung itu tidak berbicara, tidak makan, tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan manfaat, menolak madarat. Ini yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ketika kemudian patung-patung itu dihancurkan Nabiullah Ibrahim, ketika para penyembahnya atau kaumnya itu mengetahui patungnya berantakan kayak gitu, mereka pun kemudian marah dan mencari siapa yang melakukan perbuatan ini. Qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, siapa ini pelakunya yang menghancurkan sesembahan kita ini, maka dia termasuk orang yang zalim. Zalim dalam pandangan mereka, karena menghancurkan sesembahan mereka. Maka Ibrahim dianggap penjahat di mata orang yang rusak. Orang yang baik itu adalah penjahat. Di mata musyrikin, orang yang menegakkan tauhid adalah sesat dan penjahat. Di mata ahlul bid'ah, ahlul sunnah itu adalah penjahat dan para perusak. Di mata orang-orang yang rusak, yang tidak amanah, yang tidak jujur, maka orang yang jujur dan amanah itu adalah perusak. Ini adalah hal yang sudah menjadi bagian gaya kehidupan dari zaman dulu kala. Sehingga kalau ada orang yang mereka bilang, ini orang-orang mereka berusaha untuk betul-betul menghidupkan ajaran agamanya itu dengan tuduhan para perusak, dengan ungkapan para teroris, orang yang mereka radikal, orang yang mereka ini ingin membuat keonaran, tidak pengen tentram, tidak pengen damai, semuanya tuduhan ditumpahkan dalam rangka dalam rangka mengesankan. Itulah yang ada pada para musuh yang mereka anggap mereka musuh. Ini mereka anggap penjahat, mereka anggap orang rusak, mereka anggap orang yang zalim. Sebagaimana kaumnya Nabiullah Ibrahim menggelar Ibrahim orang yang zalim. Padahal sungguhnya mereka yang zalim, dan zalimnya enggak tanggung-tanggung. Yang dizalimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, memelihara mereka, lalu mereka menyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu yang melahirkan putra-putrinya, yang mencukupi segala-galanya, bagaimana mati-matian dari kecil untuk menumbuh kembangkan, tahu-tahu dia berbaktinya kepada bapak ibu yang lain. Tentu ini adalah kezaliman dan kurang ajar yang besar.
apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya A sampai Z semuanya adalah dari Allah, tahu-tahu dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Ibrahim mengungkapkan, saya betul-betul akan membuat makar kepada seman-seman kalian, ungkapan Ibrahim itu didengar oleh sebagian orang. Maka ketika orang mencari-cari siapa ini yang melakukan perbuatan ini, maka mereka mengatakan, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kami dengar ada seorang pemuda yang mereka menyebut-nyebutnya dengan istilah dengan nama Ibrahim. Ibrahim adalah para pemuda. Bapak sekalian, umur muda dalam agama kita sangat istimewa. Dan para pemuda ini yang banyak mereka rata-rata yaitu menyambut hidayah dengan cepat. Ketika Allah cerita tentang Ashabul Kahfi, siapa itu Ashabul Kahfi yang ceritanya legendaris banget? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menambahkan petunjuk kepada mereka. Mereka pemuda-pemuda mukmin yang diburu oleh raja musyrik sehingga mereka berlindung ke gua. Mereka para pejuang-pejuang tauhid yang umurnya masih muda-muda. Kemudian Nabiullah Ibrahim pula dikatakan Allah fata. Mereka muda, Nabiullah Ibrahim adalah pemuda. Dan orang yang mereka banyak beriman kepada Rasulullah SAW di zaman Nabi berdakwah adalah para pemuda yang umurnya rata-rata 30 unda-undi, 30 ke bawah, 30 naik sedikit, yang mereka masih dalam umur muda. Orang-orang tua susah banget. Sampai, bapak sekalian, di antara gerakan orang-orang tua, gerakan Quraisy adalah menggerakkan orang tua untuk kembali menekan anak-anaknya supaya kembali murtad dari agama Muhammad, agar kembali kepada agama kakek moyang. Karena kebanyakan yang masuk Islam adalah para pemuda. Contoh diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat beliau masuk Islam, ibunya marah besar dan meminta Sa'ad untuk kembali kepada agama kakek moyangnya, tapi Sa'ad nggak mau. Maka ibunya pun kemudian melakukan aksi mogok makan. Dilarang Sa'ad, jangan wahai ibunda. Tapi ibunda ingin nekan Sa'ad supaya kembali kepada agama kakek moyang dengan cara yaitu mogok makan. Ketika acara mogok makan kemudian ditunaikan betul, sampai kemudian ibunya hari pertama, kedua mulai lemes, lunglai. Ketika sudah mulai kritis, kata Sa'ad, ibunda, seandainya ibunda punya nyawa 100 dan nyawa itu keluar satu persatu, Sa'ad akan tunggui dengan setia, tapi Sa'ad tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Ini namanya perang mental. Orang tua neken untuk kembali kepada kebatilan, tapi Sa'ad punya mental yang tangguh untuk bertahan di atas ini kebenaran. Mus'ab bin Umair, pemuda perlintik, sangat tampan. Kemudian orang tuanya jor-joran, dari sepatu sampai ujung kepala semuanya itu mahal-mahal, branded, impor, parfumnya super wangi banget. Tapi begitu Mus'ab bin Umair masuk Islam, orang tuanya marah dan kemudian di-cut semua fasilitasnya, sampai Mus'ab yang tadinya bajunya bagus-bagus datang ke majelis Nabi dalam keadaan bajunya penuh dengan tambalan, sampai Nabi sempat menangis. Kulitnya mulai bahkan berubah menjadi bersisik yang mulus. Ini termasuk tekanan mental orang tua, tapi Mus'ab tangguh. Ini dulu sekalian, mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.